Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian yang Bapak sayangi dan Bapak cintai. Kelas 8 kita akan melanjutkan bab yang ketiga, yaitu tentang mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan. Di sini ada beberapa gambar stop berbohong. Jadi di sini harus kita hilangkan berbohong itu. Sifat berbohong itu paling tidak kita hindari atau kita kurangi. Jadi berbohong adalah perbuatan yang tercela. Jujur adalah perbuatan terpuji. Sini ada cerita, ada sebuah gambar berani jujur, berani adil. Jadi kita harus berani mengatakan kejujuran dan berani menegakkan keadilan. Ada seorang hakim. Gambar seorang hakim. Hakim adalah menentukan apakah ia menentukan suatu perkara adil atau tidak. Kalau adil adalah melihat sesuai dengan bukti dan saksi-saksi yang membenarkan, dan apabila tidak jujur atau tidak adil maka ia akan memutuskan sesuai dengan harta atau sogokan. Jadi ia tidak akan memutuskan sesuai keadilan. Sini ada skema mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan. Di sini kita harus memahami apa itu perilaku jujur, memahami perilaku adil, memahami dalil nakli tentang perilaku jujur dan adil. Setelah itu memahami cara menerapkan perilaku jujur, cara menerapkan perilaku adil, dipahami dan dilaksanakan dalam kehidupan sehingga akan mendapatkan sikap mulia, yaitu mengutamakan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari dan menegakkan keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Ada sebuah gambar seorang anak didik atau seorang siswa yang menemukan dompet di lingkungan sekolahnya. Jadi apabila ia tidak jujur maka dompet itu akan ia ambil dan ia gunakan untuk keperluannya. Sedangkan apabila siswa itu jujur maka ia akan mengembalikan dompet itu dan menyerahkan kepada yang berhak atau yang mempunyai dompet tersebut. Jadi harus kita pahami bahwa jujur harus kita pahami sehingga kita dapat melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Ini ada sebuah cerita seorang anak yaitu bernama Arham dan Pak Nasir. Silahkan kalian baca sendiri. Nah, Mutiara Hasanah Islam ada sebuah jam, yaitu pengumuman bahwa telah ditemukan jam yang ini menunjukkan bahwa orang itu adalah sudah melaksanakan sifat kejujurannya, bahwa ia itu benda bukan hak miliknya, jadi harus dikembalikan kepada yang berhak dengan diumumkan. Yang kedua adalah seorang pedagang penjual buahan. Jadi apabila ia adil atau jujur maka ia akan menimbang sesuai dengan jumlah takaran, tidak ada yang manipulasi atau tidak ada kecurangan di dalamnya, yaitu dengan menambahkan berbagai macam cara. Yang ketiga ada seorang wasit yang mengeluarkan kartu merah. Jadi seorang wasit harus menentukan apabila ia adil melaksanakan tugasnya, ia melaksanakan dengan sesuai apa yang ia ketahui dan sesuai kesalahan dari peserta atau pemain tersebut. Selanjutnya kita lanjutkan dengan perilaku jujur. Jujur adalah artinya merupakan mengatakan sesuai kenyataan atau sesuai dengan keadaan kita sebenar-benarnya. Jadi tidak ada kebohongan di dalamnya, tidak ada yang ditutup-tutupi. Jadi apabila seorang yang sudah jujur maka keluarga kita akan harmonis dan penuh ketenangan. Jadi apabila kejujuran dilaksanakan, apabila dalam keluarga maka akan terjadi keharmonisan dan penuh ketenangan. Dan apabila di dalam masyarakat maka akan terjadi ketenangan, kedamaian di dalam masyarakat tersebut. Jadi perilaku jujur penting dilaksanakan baik di sekolah, di rumah, di lingkungan sekitar, lingkungan sekitar rumah kalian masing-masing. Kita harus jujur dimanapun kita berada. Yang selanjutnya,
Kejujuran harus diutamakan dalam setiap pergaulan, baik di rumah, sekolah maupun masyarakat. Jadi harus kita laksanakan. Di sini ada kitab hadis sahih Muslim, seorang bendahara muslim yang melaksanakan tugasnya dengan jujur dan membayar sedekah kepada orang yang diperintahkan oleh majikan secara sempurna dengan segera dan dengan pelayanan yang baik, maka ia mendapatkan pahala yang sama seperti orang bersedekah. Jadi kalau kita diamanahi orang untuk menyedekahkan hartanya atau dititipi amanah, maka kita harus melaksanakan amanah itu, maka pahalanya sama dengan orang yang dititipi sedekah, atau orang yang bersedekah itu sama pahalanya dengan yang dititipi sedekah tersebut. Selanjutnya adil. Adil berarti memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya dan meletakkan segala urusan pada tempatnya. Jadi orang yang adil adalah orang yang memihak kepada kebenaran, bukan berpihak kepada pertemanan, persamaan suku maupun bangsa. Jadi ajaran Islam menjunjung 3 asas keadilan. Jadi adil artinya memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya, bukan pandang kita sebagai keluarga atau pertemanan atau sesama suku atau sesama bangsa. Jadi harus meletakkan, tidak memandang latar belakang, tetapi melihat latar belakang kebenaran tersebut. Di dalam hadis kitab hadis sunnah Nasai, sungguhnya orang yang berlaku adil akan ditempatkan di sisi Allah Ta'ala di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya di sisi sebelah kanan Ar-Rahman, yaitu orang yang adil dalam menghubungi mereka, adil dalam keluarga mereka, dan dalam mengerjakan tugas mereka. Jadi kita harus adil. Adil bukan berarti harus sama rata. Misalkan ada orang tua memberi 3 orang anak masing-masing masih duduk di bangku sekolah dasar, SD, sekolah menengah atas, SMA, dan kuliah. Orang tua yang adil akan memberikan uang saku dengan jumlah yang berbeda karena kebutuhan mereka berbeda. Justru tidak adil jika orang tua tersebut memberikan uang saku dengan jumlah yang sama. Jadi harus sesuai dengan kebutuhan dan tingkat keperluan masing-masing. Dalilnya tentang perilaku jujur dan adil terdapat di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 8, yang artinya, wahai orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang yang selalu menegakkan kebenaran, karena Allah SWT menjadi saksi dan adil, dan jumlah sekali kebencian terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi adil sudah diperintahkan oleh Allah di dalam surah Al-Maidah ayat ke-8. Ada sebuah cerita keadilan Umar bin Khattab terhadap Yahudi. Jadi Umar bin Khattab tidak pandang agamanya, tetapi memandang sebagai kebenarannya. Jadi Khalifah Umar ini seseorang yang adil, jadi tidak memandang kepada agamanya sesama agama, tetapi yang kebenaran dan keadilan. Ini silahkan kalian baca sendiri. Dan ada hadis Rasulullah yang artinya, hendaklah kalian bersifat jujur, karena kejujuran akan membawa kepada kebaikan, sedangkan kebaikan akan membawa kepada kesurga. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi apabila itu kejujuran dilaksanakan, maka akan membawa kebaikan, maka kebaikan itu akan membawa pelakunya kepada surga. Semoga kita akan melaksanakan perilaku jujur dan adil dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Memahami cara menerapkan perilaku jujur. Menerapkan perilaku jujur ada bisa di rumah dengan melaksanakan tugas orang tua dengan sebaik-baiknya, yaitu di sekolah mengerjakan tugas yang diberikan bapak dengan penuh tanggung jawab. Di masyarakat kita dapat dalam rangka membangun masyarakat yang tenang, harmonis, dan saling menghormati. Jadi ada di rumah, di sekolah, dan di masyarakat kita harus berperilaku jujur dan menerapkan perilaku adil. Perilaku adil dapat dilaksanakan di dalam kehidupan masyarakat, di rumah, juga di sekolah, di masyarakat. Nah, jadi di sini ada tanda senyum, kalian isi sendiri apakah setuju, biasa saja, atau tidak setuju. Kalian pilih. Setelah itu ada cerita, kalian baca sendiri, rangkuman kalian baca sendiri. Kejujuran akan membawa kejujuran, ditunggu oleh seluruh kalian di rumah, dan ada soalnya kalian kerjakan.